Kita belum masuk ke fase Ramadan. Sedikit kita sambung dulu, jangan dulu masuk ke pertanyaan. Saat kita memasuki Ramadan, ingat kita mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, berniat melakukan puasa Ramadan itu boleh 31 bulan sekali niat. Dalam mazhab Hanafi itu bisa dibaca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha, Fikih Islam 4 mazhab, Syekh Al-Imam Wahbah As-Suhaili. Kalau di kitab-kitab kita di pesantren, itu nama kitabnya Furu' Masail. Dalam kitab Furu' Masail itu boleh berniat 31 bulan satu niat. Satu niat untuk 1 bulan Ramadan. Tapi itu mazhabnya Hanafi. Dalam kitab Furu' Masail tidak dibilang itu mazhab Hanafi. Tapi dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha, Fikih Islam 4 mazhab, itu merupakan fatwa dari mazhab Imam Abu Hanifah. Nama kitabnya Mizan Kubra, nama pengarangnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid langsung Imam Abu Hanifah, guru langsung Imam Syafi'i saat beliau belajar di Kufah, Irak. Satu. Jadi kalau mau pakai mazhab itu boleh. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, niat likulli lailatan, di tiap malamnya. Di tiap malamnya kita berniat untuk melakukan puasa Ramadan. Lafaz niatnya kita sudah faham, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu redaksi panjang. Redaksi pendeknya, puasa wajib singguh ya Allah, selesai. Redaksi paling pendek lagi, bangun sahur kita makan sahur. Tujuan makan sahur untuk apa? Puasa besok. Makan sahur saja sudah jadi niat. Jadi nggak usah ngadap ke depan. Nawaitu sauma ghadin, kita bukan lagi anak TK. Di TV kan ada tuh, berniat nawaitu sauma ghadin, ada itu kan? Kita bukan lagi redaksi anak TK, ya. Jadi jangan ambil posisi seolah-olah kita masih balita. Nah, ingat itu ya, boleh berniat. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i satu niat untuk 1 Ramadan dilakukan di malam hari. Sampai batas berapa Ustadz? Sampai batas tatlu'i fajris shadiq, keluar fajar shadiq. Itu batas berniat. Kalau Ustadz kita berniat habis sholat subuh Ustadz karena lupa, bagaimana Ustadz? Puasa nggak boleh buka, tapi puasa wajib diqadha. Kenapa nggak boleh buka Ustadz? Li tahrimi syahri siyami Ramadan, untuk menghormati bulan puasa Ramadan. Itu dia. Ustadz, pertanyaan Ustadz, ini kami Ustadz perempuan, kami kan ada itu Ustadz, kadang-kadang menstruasi, kadang-kadang mencret Ustadz. Ya, saat menstruasi kami kan haram puasa, benar. Tapi kita imsak, menahan diri karena menghormati bulan Ramadan, maka hukum imsak, bukan puasa. Menahan diri maka mendapatkan pahala puasa Ramadan. Itu penting. Begitu kita malam ikut makan sahur, tapi jangan niat puasa, niat imsak, biar besok aku nggak makan. Bukan untuk puasa, tapi untuk menghormati bulan suci Ramadan. Kita nggak puasa, tapi kita tetap mendapatkan pahala puasa Ramadan. Nah, jadi itu cara paling mudahnya. Tapi Ustadz, rugi lah Ustadz, udah nggak puasa nggak makan. Nah, kalau jalur itu yang dipakai terserah kan gitu. Tapi kan ini jalur mendapat pahala. Nah kan, kalau yang badan-badannya mirip-mirip kulkas 2 pintu agak rugi tuh memang biasanya kan. Awak suka makan gitu kan. Tapi itu penting. Enggak berniat puasa tapi ikut menahan tidak makan apapun karena tujuan menghormati bulan puasa Ramadan. Itu status niat mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, niat boleh sampai qabla zawalus syamsi. Mazhab Maliki, gurunya Imam Asy-Syafi'i, bisa dibaca dalam kitab Syarah Muwatta' Imam Malik Ibni Anas.
Kapan batas berniat? Sebelum tergelincir matahari. Pe-12 huruf matahari cetimang bahasa Acehnya. Pas jam 12 siang matahari tinggi tegak. Sebelum dia tergelincir ke arah barat, maka hukum masih boleh berniat. Tanda kutip mazhab Maliki. Itu ya, mazhab Maliki. Sementara mazhab Hanafi dia boleh sampai habis salat subuh. Dengan catatan mazhab Hanafi satu niat untuk 1 bulan Ramadan. Kemudian saudara kita yang dari Muhammadiyah mengambil fatwa Majelis Tarjih Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hambali. Mereka mengambil fatwa Imam Abu Hanifah. Jadi kalau saudara kita niat puasanya malam pertama sampai malam akhir Ramadan, satu niat, sah atau tidak? Sah, karena mereka memakai mazhab Imam Abu Hanifah. Itu imam 4 mazhab. Jadi jangan dibilang hanazah akah, jangan. Kenapa? Karena imam mazhab ahli sunnah wal jamaah itu representatif diwakilkan oleh 4 mazhab. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Itu 4 mazhab syariat. Kemudian 4 mazhab tauhid. Yang kedua, yang pertama tauhid ahlil hadis, yang kedua Asari, yang ketiga tauhidnya Asy'ari, yang keempat tauhidnya Maturidi. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian diwakilkan oleh 2 mazhab tariqah tasawuf. Yang pertama Junaid al-Baghdadi, yang kedua Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Ghazali ad-Dusi asy-Syafi'i. Jadi saudara kita yang ngambil satu niat untuk 1 Ramadan selama 29 atau 30 hari tetap sah kalau mereka mazhabnya Hanafi, dipakai juga oleh mazhab Hambali. Jadi jangan berdebat nanti cuma gara-gara itu. Yang dia lupa niat, kemudian sebelum gelincir matahari dia berniat, itu sah, tapi mazhabnya Maliki. Jangan nanti dibilang nggak sah, karena itu lintas mazhab. Hargai cara mereka berpikir, insya Allah mereka juga akan menghargai cara kita berpikir. Itu yang pertama. Kemudian kami sering dihadapkan pada 2 dilema di awal-awal Ramadan. Kadang-kadang NU menetapkan umpamanya hari Senin, sementara saudara kita dari Muhammadiyah menetapkan hari Ahad. Kami ikut mana, Ustadz? Kita wajib pahami dulu begini. Minta 10 menit lagi ya. Kita pahami dulu begini. Metode yang dipakai itu tetap sama. Yang harus kita garis bawahi firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Biasa diulang kalimat itu kan? Sesungguhnya asy-syamsu matahari, wal qamaru dan bulan, bihusban itu untuk dihisab. Hisab itu artinya apa? Dihitung. Kita konfrontasi. Kita memakai penetapan awal dengan ru'yat, dengan melihat. Saudara kita dari Hanafi dan Hambali memakai penetapan awal dengan dihisab, dihitung. Dihisab itu dihitung. Lalu kita buat cara berfikirnya begini. Awalu waktu subhi, awal-awal waktu subuh, mazhab Syafi'i di semua kitab redaksi fikih. Awalu waktu subhi tatlu'i fajris shadiq wa akhiruhu tatlu'i syamsi. Awalnya waktu subuh keluar fajar shadiq, akhirnya keluar matahari. Masuknya waktu duhur zawalus syamsi, gelincir matahari, ya kan? Akhirnya waktu duhur sampai bayang yang dibuat oleh matahari,
sama tinggi dengan benda yang menjadi bayang. Yang jadi patokannya adalah matahari. Semua yang dilihat matahari kan? Ya. Kenapa? Karena metode Syafi'i ru'yat, melihat langsung. Lalu saya tanya, kita tadi duhur waktu mau azan, ada Bilalnya lihat dulu mataharinya katruk pugolong? Ada? Jujur ini? Katruk pugolong? Cok le kaya tikrek pedang le. Sanggolom sang. Ada? Tidak. Yang kita lihat yang mana? Jadwal solat seumur dunia. Betul? Itu metodenya metode hisab. Kalau kita mazhab Syafi'i harusnya keluar sengak mata uro ini. Ada di sini yang begitu? Asar. Begitu asar standar bayang sesuai dengan benda. Kemudian ziyadah dilil istiwa, menambahi bayang tinggi tegak. Kalau bayang benda segini, tinggi bendanya segini, maka bayangannya 1 jengkal lebih dari ini tingginya. Awal masuk waktu asar. Lalu pertanyaannya, waktu tadi sore masuk asar, kita bawa tombak ngukur bayang atau lihat di sini? Lihat di sini. Ini metodenya hisab, bukan metode kita. Metodenya Ahmad bin Hambal. Ada berapa kali kita lihat di sini setiap masuk waktu sholat? 365 hari kali 5 kali sehari, iya kan? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 kali sehari semalam kali 365 hari yang kita lihat hisab ini. Betul? Tapi pas di momen Ramadan kita pakai cara kita yang sekali di momen itu, kemudian kita menafikan, mengatakan cara mereka salah. Padahal 5 kali 355 hari kita pakai cara mereka. Adil nggak kita? Ini oh, Ustaz kabelah dihnya, hati-hati lah. Bukan menyalahkan, bukan menyalahkan. Tapi kenapa kalau kita faham ilmunya, mereka punya dalil, kita punya dalil, ngapain saling marah? Ustadz, kita metodenya ru'yat dengan mata telanjang. Standar ru'yat mata telanjang 0,2 derajat, maka dia bisa dilihat mata 2 derajat. Di atas ufuk hilal itu bisa dilihat mata. Di bawah 2 derajat dia nggak bisa dilihat mata. Lalu pertanyaannya, klaim Bahsul Masail dari Nahdlatul Ulama, kita melihatnya memakai teropong, tapi ambang batasnya tetap di atas 2 derajat. Karena kalau belum 2 derajat belum nampak, tetap batasnya 2 derajat. Lalu pertanyaannya, saudara kita Hambali mau sampai 2 atau belum? Selama udah ada hilal berarti udah bulan baru. Selama udah ada anak bulan berarti udah ada bulan baru. Kita menyandarkan dengan begitu, dalilnya jelas, ru'yail hilali, ru'yatul hilal, dalilnya jelas. Mereka nggak boleh bilang kita salah. Kita karena menyandarkan pada dalil yang munqati, langsung dikatakan oleh Rasulullah. Tapi kalau umpamanya mereka, lalu kita bilang kalian salah, pertanyaannya apa harus 2 derajat dulu baru dianggap dia bulan baru? Mau setengah derajat pun dia tetap sudah masuk tahun bulan Contoh, cara memahami paling mudah, kalau umpamanya pergantian tahun, kalau Masehi jam 12 lewat 1 detik udah dianggap tahun baru atau tunggu lewat 2 menit? Jujur ini, 1 detik lewat dari jam 12 maka sudah dianggap pergantian apa harus nunggu 2 menit? Tidak. Jadi yang penting mereka punya dalil, igata dalilnya tacok pubut ikamu hana benge. Kita punya dalil dan kita pun nggak boleh memaksakan apa yang kita yakini agar mereka ikut
meyakini. Nah, itu yang paling penting. Yang jadi masalah nanti puasanya ikut mazhab Syafi'i, lebarannya karena lebih cepat ikut mazhab Hambali. Nah, ini masalahnya. Berarti dia kena 28 hari puasa kan? Iya kan? Nah, itu bahaya itu. Sengaja dia kontrak kemari, ngambil kemari itu ya biar ada korting Ustaz. Jadi saya adil Ustaz. Adilnya di memilih mazhab, tapi di puasa dia kurang jadi 2 hari. Harusnya selisihnya cuma sehari. Nah, makanya cara penetapan hilal itu sebenarnya metode dari Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an sendiri berkata asy-syamsu wal qamaru bihusban, untuk dihitung. Kita mengambil metode ruqyat, mereka mengambil metode hitung. Yang kita lihat sewaktu sholat sekalipun nggak pernah lagi pakai ruqyat. Makanya Ustaz katakan 365 hari, dalam satu hari 5 kali kita melihat. Apa itu? Melihat metode mereka, menghisap. Tapi pas momen awal Ramadan, awal Syawal, 2 kali kita memakai metode asli kita. Tapi kita berani mengatakan mereka salah. Kira-kira ini, kalau kita berani jujur untuk diri kita, aku lebih banyak pakai metode mereka ketimbang mereka pakai metode aku. Boleh buka semua kitab, semua cara ibadah dalam sholat, puasa, itu selalu yang disuruh dalam mazhab Syafi'i ru'yatus syam, melihat matahari, ya kan? Kapan mulai imsak? Tatlu'i fajris shadiq. Kapan buka puasa? Taghrubis syamsi, terbenam matahari. Nah, sekarang kita waktu buka nengok terbenam matahari atau nengok ini? Jujur. Jujur, dalam bulan itu aja 1 bulan penuh kita nengok ini, tapi pas penetapan awal kita gontok-gontokan loh. Itu karena apa? Entah karena kebodohan kita yang sudah merajalela, atau karena memang kita terlalu kekeh dengan pendapat kita yang akhirnya kita jadi fanatik, menutup kebenaran yang datang dari orang lain. Ustadz madhab Syafi'i, mutlak Syafi'i, ya, maka saya pribadi melakukan sesuai arahan madhab Syafi'i. Ustadz nunggu Nahdlatul Ulama, NU mengumumkan, kapan kata MU, itu yang kita lakukan. Tapi Ustadz, saudara kita itu mazhab mereka, kita nggak ikut campur. Walaupun metode mereka nggak salah, karena Ustadz Syafi'iyah yang Ustadz ikuti tetap Nahdlatul Ulama. Keputusan dari Bahsul Masail, keputusan dari Ruqyatul Hilal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Itu Ustadz, walaupun Ustadz paham bahwa mereka nggak salah. Yang jadi masalahnya kita udahlah nggak paham mereka nggak salah, malah kita mengatakan mereka salah. Makanya kalau kita bandingkan begini, bukan membela mereka, bukan juga membela kita, tetapi kalau kita berani jujur, dalam setahun berapa ratus kali kita memilih cara mereka, tapi dalam tahun itu juga berapa kali kita milih jalan kita. Cuma 2, awal puasa, awal Idul Fitri, sesekali nanti awal haji, tapi jarang ada debatnya. Cuma 2 itu aja, awal Ramadan, awal Syawal. Habis itu kita nggak debat lagi. Padahal hampir sebelum yang di itu semua kita nggak pakai metode kita. Jadi kalau mau kekeh mazhab Syafi'i, saya pribadi harus nengok ke atas. Tapi sekarang begitu pas nengok, malah nengok HP kita sekarang kan. Kadang-kadang HP-nya pun udah mu'alaf, dia azan sendiri kadang-kadang. Nah, jadi jangan menyalahkan mereka. Ini yang menimbulkan kerukunan kalau kita punya ilmu. Sehingga Imam Syafi'i dengan muridnya Ahmad bin Hambal nggak pernah debat. Murid itu kan tinggal 3 malam bersama di rumah Ahmad bin Hambal. Sekali Ahmad bin Hambal jadi imam, sekali Imam Asy-Syafi'i, sekali Imam Sufyan Ats-Tsauri. 3 mereka jadi imam di satu rumah. Kenapa mereka nggak debat? Karena mereka paham kita semua nggak salah. Lah kita yang nggak paham apa-apa ini yang sering debat. Makanya timbullah anonim dari sebuah peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Amin amin ya rabbal alamin.